Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah Imam Babat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 khususnya jenjang SMK. Kali ini materi yang akan saya bahas adalah pembuatan formulir online, yaitu menggunakan Google Form. Namun perlu diingat, di akhir slide pemaparan saya ini ada tugas yang mungkin harus dilakukan untuk latihan, agar sejauh mana Anda memahami materi yang saya sampaikan ini. Baik, tidak terlalu panjang lebar, langsung kita mulai. Apa itu formulir? Formulir itu adalah lembaran yang diisi oleh beberapa responden yang tujuannya untuk memperoleh suatu data atau informasi. Kemudian salah satunya adalah menggunakan Google Form ini karena disediakan secara gratis dan secara online oleh Google. Nah, manfaat dari sini yang pertama adalah untuk survei pelanggan, survei karyawan, survei beberapa teman, survei beberapa orang, dan kemudian perlu kita lakukan pendataan. Ini sangat memudahkan kita. Untuk polling atau voting, biasanya kegiatan tertentu pada kegiatan rapat atau kegiatan perkumpulan yang lain membutuhkan suara terbanyak, membutuhkan ide yang disepakati, atau mungkin yang lain bisa dilakukan polling atau voting. Kemudian yang ketiga, yang ini adalah kuis, tugas, ulangan atau ujian yang biasa dilakukan oleh sekolah atau Bapak Ibu guru pengajar. Karena di sini untuk ujiannya sangat simpel dilakukan dan mudah juga digunakan. Lalu keuntungan yang jelas tidak membutuhkan biaya kertas untuk mencetak, lebih hemat. Kemudian pembuatan formnya mudah, dapat dipublish di medsos, di WA, di Facebook ataupun di website di medsos yang lain. Kemudian yang berikutnya, form yang telah diisi responden dapat otomatis langsung terkirim ke email kita. Yaitu diantaranya kemudian gratis. Kemudian yang ketujuh, terdapat fasilitas spreadsheet. Ya, dari tanggapan responden itu nanti semuanya akan terkumpul dan bisa diolah karena filenya itu adalah berformat spreadsheet, bisa diekspor ke Excel atau Google Spreadsheet yang lain, sehingga kita bisa olah lagi datanya, mungkin difilter atau mungkin yang lain. Yang berikutnya adalah langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya ada dua. Apabila Bapak Ibu menggunakan laptop atau PC, maka Bapak Ibu harus menggunakan atau membuka aplikasi Chrome-nya atau mungkin aplikasi browser yang lain. Begitu juga dengan menggunakan handphone. Apabila Bapak Ibu atau semuanya yang menggunakan handphone, itu juga bisa melakukan dengan membuka browsernya Chrome, Opera atau yang lain. Kemudian ya, biar nanti cepat, kita langsung praktekkan saja. Oke. Nah, di sini saya menggunakan laptop, maka saya buka aplikasi browser yaitu Chrome. Nah, sebelum kita mulai, pastikan bahwa Bapak Ibu atau semuanya sudah masuk ke akun Gmail-nya masing-masing. Jadi ini tandanya ini yang sudah saya masuk di akun Google saya. Kemudian jika sudah, maka kita tulis URL-nya google.com/form. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini ada beberapa menu. Karena kita membuat baru, maka di sini kita pilih kosong atau tanda plus. Ini berarti kita membuat baru. Nah, di sini adalah formulir baru. Nah, yang pertama tentunya kita harus memberi judul formulir itu. Misalkan pendataan siswa. Nah, gitu. Kemudian deskripsi ini, deskripsi tengah formulir ini, misalkan mohon diisi untuk pendataan sekolah. Nah, begitu. Kemudian kita mulai pertanyaan yang pertama. Kita klik di sini,
biasanya pertanyaan pertama itu adalah nama dulu, nama lengkap. Nah, di sini kemudian ini ya, jenis pilihan yaitu jenis pertanyaan, karena ini adalah nama lengkap, dipilih jawaban singkat. Nah, kemudian di bawah ini adalah wajib diisi, artinya apabila ini dinyalakan, diaktifkan, maka responden nanti tidak boleh mengkosongkan pertanyaan ini, harus dijawab. Ya, kalau nanti dikosongkan nanti akan timbul error atau tidak bisa dikirim datanya. Nah, kita lanjutkan. Setelah pertanyaan pertama, membuat pertanyaan berikutnya adalah dengan memilih tanda plus. Ya, tanda plus di sini tambahkan pertanyaan, diklik. Nah, kemudian misalnya pertanyaan kedua itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita gunakan pilihan ganda. Ini sudah benar pilihan ganda. Kemudian jawaban atau pilihan pertama kita tulis misalkan laki-laki, kemudian yang kedua perempuan. Nah, begitu seterusnya. Apabila nanti kelebihan pilihan itu Bapak Ibu bisa atau semuanya bisa menghapus dengan memilih tanda silang ini. Dan ini wajib diisi. Saya tambahkan, saya aktifkan wajib diisi. Pertanyaan yang berikutnya lagi, nah kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Yang berikutnya adalah misalkan tanggal lahir. Nah, apabila tanggal lahir kita menulis di sini, maka di sini yang benar adalah jenis pertanyaan yaitu tanggal. Ini sudah benar dan ini wajib diisi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Misalkan kita ingin mendata hobi siswa, misalkan ini ditulis hobi Anda. Nah, begitu. Nah, karena ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban lebih dari satu, maka kita pilih kotak centang, sehingga nanti responden itu bisa memilih lebih dari satu. Misalkan masak, kemudian yang kedua nyanyi, kemudian yang ketiga misalkan olahraga, kemudian yang berikutnya ini adalah rekreasi misalkan. Nah, apabila pertanyaan ini membutuhkan hanya cukup dua saja, paling banyak dua saja, maka cara mengaturnya adalah ini wajib diklik, kita nyalakan dulu, kemudian tanda titik 3 diklik, kemudian pilih validasi respon. Nah, di sini kita pilih paling banyak atau bagaimana. Nah, misalkan paling banyak. Nah, berarti paling banyak nanti berapa pilihan. Berarti responden nanti mengisi berapa pilihan, nanti kita tulis di sini 2. Ditambahkan di sini keterangan maksimal 2 pilihan. Nah, begitu. Jadi 1 boleh memilih, tetapi 3 tidak boleh diisi karena nanti maksimal ini adalah hanya 2. Nah, kemudian kita mencoba lagi pertanyaan yang membutuhkan upload file atau gambar atau yang lain. Nah, kita tambahkan lagi, kemudian kita beri pertanyaan, misalkan upload gambar Anda. Nah, di sini, nah pilihan ini jenis pertanyaan kita rubah menjadi upload file. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini kita lanjutkan saja. Begitu. Nah, ini kita lanjutkan, izinkan hanya jenis file tertentu, misalkan kalau gambar hanya JPG saja, kita nanti nyalakan. Jumlah maksimal file yang dikirim berapa, ukuran filenya bisa kita pilih, ada 1, 10, 100 dan seterusnya. Ya, kemudian karena ini adalah foto yang bersifat bebas, tidak wajib, maka tidak saya nyalakan wajib isinya. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini setelah dirasa ini semuanya pertanyaan sudah kita tulis, sudah kita buat, maka biar tampilan lebih bagus bisa kita pilih yaitu di sini sesuaikan tema. Nah, bisa gunakan gambar logo, bisa dimasukkan gambar perusahaan, mungkin gedung atau pemandangan, atau mungkin gambar-gambar yang menyesuaikan dengan formulir ini. Warnanya, temanya ini bisa kita rubah, kemudian huruf-hurufnya bisa kita rubah juga.
Nah, begitu. Nah, setelah kita atur dan kita desain, kemudian yang langkah berikutnya adalah perlu kita lihat hasilnya ini sebelum kita bagikan formulir ini ke orang lain dengan cara klik pratinjau ini. Nah, setelah diklik pratinjau nanti kita lihat hasilnya. Nah, sebelum kita bagikan ke orang lain, Bapak Ibu bisa periksa di sini atau yang lain bisa periksa di sini. Pemirsa bisa memperhatikan mana yang sekiranya ada pertanyaan yang salah, ada yang kurang, bisa diedit kembali di sini di kolom pertanyaan tadi. Nah, jika sudah dirasa benar, maka langkah berikutnya adalah mengirim, ya, mengirim ke orang lain dengan cara klik kirim di sini. Kemudian ada 3 pilihan cara mengirim: email, link, dan URL web HTML. Biasanya kebanyakan orang itu mengirim dengan memilih salin link atau linknya yang kita kirim ke orang lain. Nah, kemudian karena ini ada link yang dibuat oleh Google terlalu panjang, maka kita centang perpendek URL-nya ini. Nah, begini. Nah, link ini yang akan kita bagikan ke orang lain, yaitu dengan cara diklik salin. Nah, diklik salin. Setelah selesai, ini kita tutup kembali dan link yang tadi kita sebarkan ke orang lain. Nah, sangat mudah. Demikian tadi ya pembuatan dari Google Form. Saya yakin sangat mudah, bisa dilakukan, semua orang bisa membuatnya dan bisa dilakukan latihan, bisa dibuat untuk ujian atau untuk survei yang lain. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lain waktu bisa kita sambung lagi dengan materi yang lain. Tetap semangat, selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.